Ini tentang satu pulau dan beribu penduduknya. Pendidikan yang sangat susah dijangkau karena banyak sekali kendala dan berbagai masalah yang ada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat tepatnya. Bagaimana pendidikan di Kalimantan? Antara kemauan dan kenyataan memang tak sebanding di sana. Apa yang diinginkan memang tidak semua tercapai. Karena kita tahu bahwa Pulau Kalimantan jauh dari pemerintahan negara. Jadi masalah pendidikan di sana sangat susah sekali. Banyak sekali kekurangan yang menghambat anak-anak untuk bersekolah. Salah satunya adalah fasilitas yang tidak ada dan transportasi yang buruk. Bagaimana dengan fasilitasnya? Guru misalnya. Guru yang ada di sekolah-sekolah dasar saja termasuk kurang. Mereka tidak sanggup untuk mengajar kelas 1 sampai kelas 6 secara bersamaan. Jadi terkadang para guru harus membagi hari untuk mengajar anak-anak secara bergantian. Belum lagi, tidak semua guru ingin mengajar anak-anak pedalaman. Hanya guru yang mempunyai kecintaan pada pendidikan dan anak-anak di sana. Sebagian guru ini umumnya tidak mau mengajar dengan alasan karena di sana daerah terpencil dan gaji yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan kerja mereka. Padahal kewajiban seorang guru sangat besar terhadap kemajuan pendidikan bangsa dan kemajuan anak didik pada khususnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai suku bangsa yang beragam. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau hingga membentuk negara Indonesia. Bahkan dapat dikatakan, setiap pulau di Indonesia memiliki suku bangsa asli yang merupakan penduduk asli wilayah itu. Contohnya, seperti suku Dayak yang merupakan suku asli dari Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, suku Dayak adalah suku terbesar yang tinggal di Kalimantan. Nama Dayak ini diberikan oleh penjajah di Pulau Kalimantan pada masa itu. Dan nama Dayak berhubungan dengan budaya suku ini, yang masih berhubungan dengan sungai. Dalam suku Dayak masih terdapat 6 kelompok atau rumpun besar yang membagi suku ini. Rumpun suku Dayak terbagi menjadi Murut, Punan, Apokayan, Klemantan, Ibat, dan Oddanum Ngaju. Di antara ke-6 rumpun terbesar ini, rumpun Dayak Punan adalah rumpun suku Dayak tertua yang tinggal di Kalimantan. Dalam kesehariannya, orang Dayak berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak yang termasuk ke dalam kategori bahasa Austronesia di Asia. Namun jika mempertanyakan seberapa jauh kualitas pendidikan yang diterima anak-anak pedalaman di Kalimantan ini, bisa dibilang kurang memuaskan dengan kondisi dan cara belajar yang diberikan oleh guru dan sekolah sangat kurang maksimal. Sudah bukan rahasia lagi jika para anak yang tinggal di daerah pedalaman begitu sulit mendapatkan fasilitas yang memadai. Begitu banyak anak-anak menempuh pendidikan yang tidak sesuai dengan batas kelayakan pendidikan Indonesia dan sulit untuk mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi seperti sekarang ini. Padahal pendidikan anak bangsa tidak terjadi di ruang hampa, melainkan berada dalam realita perubahan sosial yang sangat dahsyat. Anak-anak yang hidup di daerah pedalaman Kalimantan ini adalah bagian nyata dari masyarakat yang dimana pendidikan adalah hal yang sulit didapatkan. Mendidik anak-anak di daerah-daerah terpencil merupakan tantangan khusus. Guru-guru yang ditugaskan untuk mendidik anak-anak itu harus melandaskan segala pekerjaan dan pengabdiannya pada hati yang melayani. Tidak cukup bagi guru untuk berbekal ijazah dan sertifikasi dan buku paket.
Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang peka dan peduli terhadap konteks budaya dan geografi di mana anak-anak ini tumbuh. Messi Aprianti, biasa disapa dengan sebutan Messi. Messi adalah anak asli Dayak Banyuke yang memiliki kulit sawo matang, berambut sedikit ikal dengan tinggi sekitar 150 cm dan berat 37 kg. Messi adalah anak ketiga dari 7 orang bersaudara yang saat ini duduk di kelas 7 SMP Negeri 3 Banyuke. Orang tua Messi bekerja sebagai petani yang selalu menghabiskan waktu mereka di ladang. Karena sekarang sudah tatap muka, sekitar jam 6 pagi Messi dan teman-temannya dari Dusun Baban sudah mulai berangkat bersekolah. Perjalanan yang cukup jauh, sekitar 35 menit berjalan kaki dari kampungnya untuk bisa ke sekolah, sehingga mereka harus berangkat pagi agar tidak terlambat ke sekolah, karena kampungnya jauh dari tempat bimbingan belajar Tangan Pengharapan. Setelah pulang dari bimbingan belajar, Messi harus bertugas mengasuh adik-adiknya yang bertiga, sedangkan kedua orang tuanya harus berangkat ke ladang. Meskipun lelah saat mengasuh ketiga adiknya, itu bukan menjadi salah satu alasan bagi Messi untuk tidak menyempatkan diri belajar. Messi yang mudah tersenyum dan akrab dengan siapa saja, bahkan orang yang baru kenal pun, membuat Messi langsung akrab karena dia terbiasa bergaul dan murah senyum. Itulah yang membuat Messi tidak pernah mengeluh dan patah semangat dalam belajar untuk meraih cita-citanya. Karena bagi Messi, semangatnya adalah kesempatan untuk meraih cita-citanya. Messi ingin sekali menjadi seorang pilot. Tapi karena keterbatasan ekonomi, Messi masih ragu. Namun dorongan dari guru Tangan Pengharapan membuat Messi tahu kalau dia masih punya harapan. Karena di luar sana masih ada banyak beasiswa yang akan Messi dapatkan, asalkan Messi harus tetap semangat dan rajin belajar. Tentunya tidak lupa berdoa juga. Motivasi itulah yang membuat Messi tidak patah semangat dalam belajar, bahkan sering bertanya saat ada materi yang kurang dia mengerti. Setiap orang memiliki mimpi. Mimpi yang jika kelak nanti bisa membahagiakan orang tua dan keluarga dengan apa yang akan diraih di hari yang akan datang. Namun tidak dapat dipungkiri, peran tenaga pengajar sangat berpengaruh dalam perjalanan anak-anak ini dalam menggapai mimpinya kelak. Untuk itulah Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga pengajar ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Salah satunya ialah Melvi Frodetus Riwu. Sudah setengah tahun dia menginjakkan kaki di bumi Katulistiwa ini, dan hampir setengah tahun juga dia bertugas sebagai guru pedalaman di Feeding and Learning Center Lumar, Kalimantan Barat. Semula dia memang tidak nyaman dan harus berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, makanan, dan cuaca di sini. Hari pertama tiba di tempat ini, Melvi disambut dengan parah dan rusaknya jalanan yang berlumpur karena baru saja terjadi banjir. Ia sampai merasakan sendiri yang namanya banjir. Sering juga dia terkendala ketika hendak turun ke kota karena hujan yang tidak bisa diprediksi akibat dari iklim yang dimiliki Kalimantan, yaitu hutan hujan tropis. Walaupun demikian, beberapa bulan terakhir ini curah hujan dan banjir mulai berkurang secara signifikan. Guys, kami sudah siap untuk mencari sayur di hutan. Ini kami semua. Oke. Halo semua. Mantap. Oke, see you. Kami dalam perjalanan untuk mencari sayur. Guys, kami sudah sampai di hutan. Saya bersama anak-anak. Mereka mulai masuk ke hutan, guys. Secara pribadi, dia merasa banyak perubahan yang dialami. Melvi lebih berani berbicara di depan umum, khususnya dalam mengajar murid-muridnya.
Wawasan mengajarnya juga bertambah banyak dan beberapa kosakata bahasa setempat yang sudah mulai dipahaminya. Bahkan anak-anak yang diajar mulai menunjukkan beberapa perubahan kecil. Contohnya, mengucapkan salam sebelum dan sesudah jam pelajaran dan cium tangan guru sebagai bentuk penghormatan. Lebih dari itu, Melvi merasa lebih mandiri dan berpikiran lebih terbuka, bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Kesuksesan mengajar seorang guru tidak tergantung pada kelengkapan fasilitas belajar maupun media pembelajaran yang canggih. Memiliki tekad dan semangat untuk menyelesaikan masalah dalam mengajar, itulah yang jauh lebih penting. Nama guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan mungkin tidak terkenal. Mereka bukan pesohor atau publik figur. Mereka hanya pejuang-pejuang dari pedalaman yang bertekad ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Mereka bukan hanya guru bagi para siswanya, melainkan juga guru bagi kita. Mereka telah mengajarkan arti perjuangan yang sesungguhnya. Mari bersama mereka kita turut berjuang demi masa depan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.